alatnya audiometer mereknya Inventis Bell. Ini audiometer. Nah, audiometer ini fungsinya untuk mengukur tingkat pendengaran manusia atau pekerja. Nah, yang pertama kita pencet on off-nya. Jadi idealnya ini tuh kita ada di ruang kedap ya, chamber. Jadi nanti mungkin pada saat praktikum sebisa mungkin tidak ramai, makanya dikasih jadwal. Jadi yang datang itu tidak satu kelas gini enggak. Jadi mungkin yang datang sesuai jadwalnya. Misal jam pertama ini Hilmi sama ini gitu. Nah, kelompok kalau 2 mungkin masih nunggu di luar, nanti ini saya settingkan di ruang instruktur. Jadi diusahakan tidak ramai. Gunanya untuk kalian bisa fokus untuk mendengarkan stimulasinya. Kemudian kalau yang pakai kerudung, ini headphone-nya harus dimasukkan di dalam kerudung. Jadi usahakan yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki gitu. Siap. Ya. Oke, yang pertama kita nyalakan dulu ya. Kemudian kita pilih yang pure tone audiometry. Kita pencet oke. Biar kalau direkam nggak noise. Jadi prinsip pengukuran audiometri adalah AC dan BC. AC air condition sama bone condition. Kita mulai dengan pengukuran AC terlebih dahulu. Nah, kita settingkan dulu. Input ini adalah jenis bunyi yang ada di headphone. Jadi semisal ketika kita kasih interrupter ini, dia bunyinya bisa tut gitu. Iya, di sininya. Tapi bisa juga nggak mau tutut bung, bosen, diganti yang lain. WARB ini. Klik ini. Iya, inputnya ini WARB ini. Tapi di sini nggak ada lagu-lagu. Ada lagu-lagu nggak ada. Iya. Kayak jenis bunyinya nih ya Bu? Ya, jenis bunyinya betul. Kemudian outputnya adalah kalau kita pengukuran AC ya dipilih yang AC. Kalau BC dipilih yang BC. Caranya apa? Ini kan output, berarti dipencet yang output. BC. Oh, tinggal pencet-pencet. Tinggal pencet-pencet toh. Gampang ya. Bagaimana Mas Yahya? Masih mudeng? Masih Oke. Terus kemudian side ini yang telinga yang diukur. Nah, telinga yang diukur kalau R berarti right, kanan. Ditandai dengan kalau telinga kanan warnanya merah. Kalau telinga kiri warnanya biru. Berarti yang diukur adalah telinga kanan. Kan right. Merah. Oh ya. Ya. Kalau misal mau diukur telinga kiri berarti diganti Tinggal pencet kiri. Oke, paham ya, Mas Ian ya. Ini baru segini loh ya. Iya, siap. Berapa menit? Berapa menit lagi, Pak? Oke, ya. Terus kemudian kita beralih ke masking. Masking adalah yang sebelah sini. Masking. Nah, masking ini tujuannya adalah memberikan suara pengganggu di telinga yang Tidak diukur. Semisal telinga kanannya yang diukur, yang telinga kiri dikasih masking. Nah, ini alatnya otomatis. Ketika kita pencet telinga kanan yang diukur, otomatis dia maskingnya telinga kiri. Kalau kita pencet yang telinga kiri yang diukur, maskingnya adalah yang telinga kanan. Begitu juga ini. Nah, yang diukur adalah telinga kiri, kemudian yang dimasking adalah telinga kanan. Nah, ini juga gitu. Inputnya adalah jenis bunyi maskingnya. Bisa gitu. Pokoknya jenisnya nanti bedanya kalian dengarkan sendiri. Tapi yang pasti di sini nggak ada lagu-lagu ya. Oke. Outputnya karena kita mau ukur AC ya, berarti outputnya AC. Oke, sudah ya. Ini yang stimulus dan masking. Nah, kita mulai dengan stimulus 40 desibel. Frekuensinya 1000 atau 1 kHz, 1K gitu ya. Ya. Kenapa dimulai stimulus 40 frekuensi 1000?
Ada yang bisa tahu? Katanya apa? Ya aku kata Pak Herman. Kan ini sudah diberitahukan sama Pak Herman. Kalian nggak mengulanginya. Kenapa? Mulai dari 1000. Ya, karena pendengaran manusia biasanya sering mendengarnya di frekuensi 1000 dengan stimulusnya 40. Dimulai dari frekuensi 1000 dan 40. Berarti ini pengukuran telinga Kiri. Nah, kita pasang headphone-nya atau earphone atau apa lah ini. Tapi ini tampilan awal emang udah 40 sama. Enggak, kalau satunya kita yang ngatur 40. Karena dia kan sudah tersetting kan di alatnya seperti itu. Kemudian ini 1K stimulus 40. Kalau frekuensinya 1, 2000, 3000, 4000, maskingnya adalah 40. Hmm. 1000, 2000, 3000, 4000 adalah maskingnya 40. Jadi stimulus 40, maskingnya 40. Kalau 500, kita pencet 500, maskingnya adalah 50. Naik terus. Iya, naik. Kalau sini naik. Heeh. Banyak ini ya Bu. Ya. Jadi nanti kalian mengukur di frekuensi 1000, 2000, 3000, 4000, kemudian 500. Jadi 500-nya 5 terakhir. Terakhir. Dengan masking yang 50. 50. Tapi 1000 sampai 4000 Itu maskingnya 40. 40. Oke. Kita pasang headphone-nya. Tapi ini 40 itu. Nah, kita pasang headphone-nya ya. Ya. Yang merah ini berarti telinga Kanan. yang kiri Kiri. yang biru Kiri. Oke, dipasang gini. Nah, sudah dipasang, kemudian kita kasih interrupter. Nah, misal pasiennya dipegangi ini namanya respon, pet respon. Oh iya yang Ya, jadi dia berfungsi untuk memberikan informasi kepada pemeriksa bahwa dia dengar. Nah, jadi stimulusnya 40, kemudian frekuensi 1000, kita mulai mengasih interrupter ya kepada pasiennya ya. Ya. Dia dengar. Kalau dengar pencet responnya. Ini touchscreen ya. Nah, ini touchscreen. Jadi kira-kira disentuh selama 3 detik. Bukan dipencet. Enggak, ini touchscreen cuma di Oh iya. ya touchscreen ya. Ya. Ini touchscreen. Coba aja. Mana? Ini. Oh iya. Ada hijau-hijau. 3 detik ya, Bu? 3 detik kira-kiranya. Lihat aja Kurang ininya. lebih. Iya lu Bu ya, lihat Iya. aja ininya. Iya. Berarti kalau udah hijau itu udah Bunyi. Dia bunyi, dia dengar. Nah, semisal dia dengar, dia pasti pencet respon ini. Oh. Iya. Oke. Nah, ketika dia dengar, kita turunkan stimulusnya. Dikasih interrupter lagi. Oh, dia dengar masih an. Diturunkan lagi. Dikasih interrupter, dia dengar. Dikasih interrupter, dia dengar. Dikasih interrupter, loh kok nggak dengar? Dia nggak memberikan respon, nggak dengar ini. Berarti nilainya adalah 25. 20 tidak mendengar, 25 dia mendengar. Berarti yang 25 hasilnya. Kalau misalkan dia 25, kita pencet yang stop. Menandakan bahwa dia nilai ambang dengarnya pada frekuensi 1000 adalah 25 desibel. Nah, kita ganti ke 2000 frekuensinya. Kembali lagi ke 40, dia otomatis kembali kan? Nah, kita beli interrupter lagi. Begitu terus sampai dia tidak mendengar. Misalkan di 20 dia mendengar, 15 tidak mendengar. Berarti yang dipencet skor 20. Oke, kita ke 3000. Kita kasih stimulus 40. Dikasih interrupter. Dia udah tidak mendengar di 40. Kita naikkan.
kita naikkan. Loh, 45 gak mendengar lagi, hari gak apa-apa ta telinganya. Kok gak mendengar lagi? Loh, kok cek gak mendengar? Kita 50. naikkan lagi 50. Mendengar. Berarti yang di store 50. Oke, 50 ya. Kemudian 4K. 4K dia mendengar 20 mendengar, 10 mendengar, 5 mendengar, 0 mendengar, min 5 mendengar, min 10 sudah tidak dengar. Berarti Min 5. kita stop. Semakin min malah semakin bagus karena nilai ambang batas dengarnya adalah 25 desibel. Lebih dari itu berarti ada gangguan. Ya, tapi Bu suara bisa minus ya? Bisa. Bisa. Malah lebih minus lebih bagus. Lebih tajam. Ada. Loh, menurut pengalaman ya. Menurut pengalaman ada yang bisa mendengarkan sampai minus. Dia dari frekuensi 1000, 4500 itu bisa mendengarkan sampai minus. Kenapa ya? Dia ada kebiasaan. Kebiasaan itu ada sesuatu hal yang baik kebiasaannya dia. Mendengarkan band total buletan. Enggak, pernah ada cerita. Kita ada pengalaman di FKM waktu itu. Dia itu sering ini sholat tahajud. Masya Allah. Itu kalau malam itu setiap hari sholat tahajud, dia kayak benar-benar sering berdoa. Jadi dia itu kayak seakan-akan itu bisa berdoa dengan Allah gitu loh. Ya, itu anaknya benar-benar. Iya. Hah? Cewek apa cewek? Lupa kan musik dia. Cewek saya cowok jarang. Pengalaman. Oke, sudah ya. Sampai 4.000 kita kembali ke 500. Jangan lupa maskingnya. 50. Kita kasih interrupter lagi ya. 35 dia sudah nggak mendengar, berarti yang di store adalah 40. Oke, ini telinga kiri. Kita ganti untuk telinga kanan. Nah, kita kembali ke 1000 lagi, seperti tadi lagi. Makanya kan lama ya praktikum ini ya, karena itulah tadi. Belum lagi anaknya nggak dengar, diulangi lagi, ulang gitu. Boleh ya Bu ya, tapi Tapi kadang itu pengalaman dia itu kayak terniang-niang gitu. Padahal kalian tidak memberikan interrupter, tapi dia terniang-niang bunyinya tutut, dia pencet respon. Terus habis itu anaknya dorong tak kayak interrupter, kamu kok respon. Anaknya kita fokuskan lagi, ayo fokus gitu. Itu bukan suara yang kita berikan gitu kan. Berarti dia kayak nggak fokus, dia terniang-niang sebelumnya. Iya. Seperti masa lalunya. Itu ya, ini telinga kanan. Berarti yang dimasing telinga kiri. Ini sih kita percepat ya, anggap aja dia sudah mendengar ya. Iya. nggak aja 40 nggak mendengar. Terus ada popok ya. Sabar. Nah, terus kemudian kita ke 500. 500. Sudah. Oke, kalau sudah ini yang AC. Nah, kita ke BC. Headphone-nya dilepas, kita ganti headset yang BC. Karena judulnya adalah BC bone conduction, berarti ini ditaruh di tulang telinga, di belakang tulang telinga ininya. Jadi semisal kita mau pengukuran telinga kanan, kita taruh di belakang tulang telinga kanan seperti ini. Loh, begitu Bu kalau menaruhnya? Ini kan tulang telinga. Emang di situ. Iya. Makanya kan ada bantalannya biar dia nggak sakit. Gitu ya. Oke. Nah, kayak ini kalau telinga kanan ya. Kalau telinga kiri kita ganti ke telinga kiri. Kalau ini kan udah otomatis dari sini. Kalau ini enggak. Kita ganti ke telinga kiri. Tulang belakang. Nyaman. Itu seragam ke yang Taruh di belakang. Itu bukan apa? Tulang coba diperagakan ke Dimas supaya nampak. Sering. Dimas. Oke, sebentar tak jelaskan ini dulu ya. Iya. Nah, ini cara makainya seperti tadi ya.
Berarti kita outputnya diganti BC. BC. Karena AC-nya sudah selesai ya. Ya. Ya oke, outputnya. Nah, udah. Oke, BC ya. Ya. Nah, ini berarti BC-nya adalah telinga kanan. Berarti yang diukur adalah tulang telinga kanan. Kanan. Masking sudah tidak dipakai. Oh iya. Karena kan sudah tidak memakai Iya, iya. headphone lagi. Jadi masking diabaikan. Jadi kita mengukur telinga kanan. Ayo Dimas, coba. Nggak Dim, disampelkan, Dim, dim. Perlu disampelkan nggak? Nggak usah. Enggak mau. Meskinya kan agak Ayo, Dim. guna. Kanan. Kanan, Dim, kanan, Dim. Dipakai Pasang sendiri. sendiri lah. Pasang Dim. sendiri. Iya, dipakai Telinga kanan di mana? Kanan. Kanan, Dim. Iya. Kanan, Dim, kanan, kanan. Iya, patah 2 juta nih. Ini yang ke depan. Patah 2 juta. Patah dua juta. Tuh, patah, gua patah. Loh, Bu di sini. Kok ini di kepala? Agak di agak sini dah, Bu. Iya tuh, Bu di situ toh. Enggak di belakangnya pas gitu. Masalahnya kan nggak bisa ya. Tapi nggak apa-apa, ini tetap dengar kok. Ada di depan nih. Pas. Coba. Belum, Dim. Harus Dim, 40 juta. Seenakmu. Wes, enak. Emang rada sakit ya? Ini masih ada gap gitu. Enggak apa-apa, soalnya enggak bisa. Nggak bisa adjustable. Nah, kita kasih interrupter ya. Sama ya, dimulai dari 40. Nah, ini Nah, itu empat reseptornya di. Dengar? Dengar nggak? Tidak. Udah 40. Rame soalnya. Dengar nggak? Oh, ada ya? Oh, ya. Coba. Kalau ada dipencet. Ini kayak dengung, bukan nada itu. Ya, Cep, ininya mungkin Bu ya. Kamu minta lagu apa? Coba ganti inputnya, Bu. Gak bisa. Nggak bisa kalau. Input tuh gue. Ganti suaranya. Ada nggak? Iya, ada cuma jadi Nggak pencetan kalau. Iya, Ya kalau ada kayak gitu. pencet. pencet aja. Ini cuma contoh. Coba. Ini kan introvert kan dikasih. Lagi dipencet kalau Pencet, ada. Dim. Ah. Ada suara pencet, suara. Ih, gemes deh. Merem, nggak usah lihat tangannya. Ada? Merem, Dim, bahasanya. Dipencet Dim. Pencet, Dim. Pencet, Dim, pencet, Dim. Nah, sip. Hilang. Berarti dia 30 10. karena 25-nya dia hilang. Hilang. Di atas 25. Sister. Ini bisi. Oh iya, visi boleh. Oh, jangan ngilokno, biasa sing ngilokno malah. Parah di atas 40. Oke ya, gitu terus sampai 2K, anggap aja gini. Iya, Empat. anggap 4K, kemudian 500. 500. Oke. Mana saya Ini nama di belakang. kenapa? Karena yang dari yang Iya. Kenapa? Loh, ini Kan yang kan tadi kan maskingnya naik. Naik. Jadinya ditaruh di Belakang. enggak lah. Enggak lah. Ini kan enggak pakai masking. Ayo kenapa? Kenapa ya? Sesuai standar. Ngikut aja lah gitu ya. Enggak, karena kan kita terbiasanya kan 1000. Biasanya kalau semakin rendah itu semakin besar. oh, semakin rendah Suaranya. semakin besar. Kemudian kita ini yang telinga kanan. Kalau telinga kiri dipindah lagi. Maaf. Yang telinga kiri dipindah lagi di sebelah kiri. Oke. Udah pindah, Dim. Sampai merah. Sakit ya, Bu? Sakit. Oh iya. Sudah. Oke. Dengar? Sudah tidak. Tidak dengar. Berarti 35. Ini selanjutnya. Oke, kembali ke 5. Oke, sudah selesai. Nah, Dengan keenakan Dim. Ingin tanya. enak. Kalau sudah,
kita save exam. Kita sudah melakukan pemeriksaan ya, kita save exam. Nah, berarti part 2, part itu maksudnya pasien 2. Di mesin nanti pasien 2 kita save datanya. Nah, kita harus mengirim datanya ke laptop. Oh, berarti harus ada laptop berarti. Ya ini laptopnya nanti. Ini karena harus pakai aplikasi. Pakai ini satu aja. Satu ini. Hmm.